Malah Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC boleh campur tangan di Kelana Jaya. Federasi Sepak Bola Malaysia sedang berada di ambang krisis terbesar sepanjang sejarahnya. FIFA dan AFC resmi turun tangan menyiapkan opsi mengambil alih FAM. Semuanya bermula dari skandal fatal 7 pemain keturunan palsu, dokumen tidak sah, dan banding yang ditolak langsung oleh FIFA. Lebih parah lagi, saat CAS belum mengumumkan putusan apapun, dampaknya sudah terasa sekarang. Malaysia resmi menjadi tim dengan penurunan ranking terbesar di dunia, turun 5 peringkat, kehilangan lebih dari 22 poin, dan kini terdampar di peringkat 122 dunia. Kini, apakah ini awal runtuhnya sepak bola Malaysia dari dalam? Mari kita ulas selengkapnya. Semua ini, krisis sepak bola Malaysia bermula dari meja administrasi. Sebelumnya, yang sudah kita tahu, FIFA secara resmi menemukan bahwa dokumen naturalisasi 7 pemain warisan Malaysia dinyatakan tidak sah. Bukan 1, bukan 2. Ya, tapi 7 pemain dengan berkas yang dianggap dimanipulasi. Kasus ini masuk pelanggaran Artikel 22 Regulasi FIFA, kategori yang menyentuh integritas kompetisi internasional. Pada akhirnya, FIFA menjatuhkan hukuman denda 350.000 Swiss franc kepada FAM dan kepada 7 pemain dijatuhi larangan aktivitas sepak bola selama 12 bulan dan denda 2.000 Swiss franc. FAM sempat melakukan banding ke FIFA, namun sayangnya banding tersebut ditolak mentah-mentah oleh FIFA. FIFA menilai kesalahan ada pada federasi, bukan sekedar kesalahan administrasi biasa. Masalahnya, alih-alih mengakui kegagalan sistem, narasi yang muncul dari internal FAM justru menyebut ini sebagai technical error. Bahkan FAM sampai membawanya ke CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada pengumuman dari CAS. Dan disinilah kepercayaan mulai runtuh. Situasi ini membuat AFC ikut turun tangan sebagai pengawas langsung. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor Paul John, menegaskan bahwa FIFA dan AFC memiliki kewenangan penuh untuk masuk dan mengambil alih federasi nasional jika tata kelola dianggap bermasalah. Suspension. Kalau dia kata okey, urus takbir tak baik, kita rasa banyak perkara yang harus diperbaiki. Contohnya lah, kita pun tak tahu apa pemikiran FIFA. Ia juga menegaskan bahwa langkah pengambilan atau normalisasi bukan hal yang asing. Perkara ini pernah terjadi. Okay, di Kuwait pernah terjadi, di Indonesia pernah terjadi, Brunei sekarang ni, okay, sedang berlangsung satu normalisasi, committee normalization. So perkara ini bukan satu perkara yang luar biasa, pernah berlaku untuk memperbaiki urus takbir dalam satu-satu persatuan. Kalau FIFA suspend, FIFA dan AFC tidak perlu menunggu keputusan CAS untuk bertindak. Karena dalam kasus ini yang dinilai bukan siapa yang menang banding, tapi apakah sebuah federasi masih layak mengurus sepak bola nasionalnya. Dan ketika integritas sudah dipertanyakan, FIFA tidak akan kompromi. Masalah FAM bukan baru kemarin sore. Skandal 7 pemain warisan hanya membuka borok yang selama ini tertutup. FIFA menilai FAM gagal menjalankan fungsi paling dasar federasi, memverifikasi dokumen pemain secara sah dan bertanggung jawab. Bukan cuma soal berkas, tapi sistem administrasi yang lemah, akuntabilitas yang kabur, dan kepemimpinan yang cenderung lempar tanggung jawab. Di saat yang sama, AFC bahkan harus mengingatkan pemerintah Malaysia agar tidak ikut campur. Sebuah sinyal bahwa tata kelola FAM sudah berada di zona merah. Bahkan kini FAM sudah kehilangan kepercayaan dari fansnya sendiri.
Singkatnya, ini bukan sekedar federasi yang salah langkah. Ini federasi yang kehilangan kepercayaan dari FIFA hingga fans itu sendiri. Never outshined you. Maybe I told you I'd go to the church. Maybe you told me you'd show up for work. My lips to hide the days I've lost. Setelah FIFA dan AFC masuk radar, sepak bola Malaysia tidak lagi punya banyak ruang aman. Saat ini hanya ada 2 jalan yang tersisa. Dan keduanya sama-sama menyakitkan. Skenario pertama, FIFA dan AFC ambil alih total, pemulihan eksternal. Ini adalah skenario paling keras dan paling ditakuti oleh semua federasi. Jika FIFA menilai krisis FVM tidak bisa diselesaikan dari dalam, maka penggantungan langsung bisa dijatuhkan. Konsekuensinya brutal. Seluruh exco FVM otomatis dilucutkan. FIFA atau AFC membentuk Normalization Committee atau jawatan kuasa interim. FVM kehilangan kendali penuh atas federasi dan dampaknya bukan sekedar administratif. Sekretaris Jenderal AFC, Winsor Paul John menegaskan, jika FIFA menggantung sesebuah persatuan, semua pasukan kebangsaan dan klub tidak dibenarkan beraksi di luar negara. Artinya, Timnas Malaysia Senior, Timnas Usia Muda U23, U20, bahkan kelompok usia, klub Asia seperti JDT dan Selangor, semuanya hilang dari panggung internasional. Liga domestik boleh tetap berjalan, tapi sepak bola Malaysia mati secara global. Kebangsaan, klub tidak boleh beraksi luar daripada Malaysia. That means they are deemed as not eligible to play outside of Malaysia. Liga boleh jalan dan sebagainya. Tapi semua pasukan kebangsaan, 17, 20, kelab dan sebagainya tidak boleh beraksi di peringkat luar daripada Malaysia. Itu adalah satu keadaan yang sangat drastik yang mana-mana negara pun tak mahu. Skenario kedua, bersih-bersih dari dalam, pemulihan internal. Satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan muka FVM adalah skenario ini. Seluruh exco FVM harus mundur secara kolektif, dibentuk jawatan kuasa sementara atau ad hoc. Pemulihan dilakukan berdasarkan laporan Independent Investigation Committee atau IIC. Temuan FIFA di level disiplin dan banding, AFC bisa masuk lewat audit manajemen. Namun ada catatan besar, pemulihan internal butuh kesadaran penuh dari elit FVM. Dan sejauh ini, itulah yang justru paling diragukan publik Malaysia sendiri. Eggs of fear, 'cause you were 1 to 1, 1 to 2 and none. And when the hangman called me, don't prove that I deceived myself too. Sementara elit FVM masih sibuk berdebat soal skenario penyelamatan, hukuman nyatanya sudah berjalan sekarang. Dalam update terbaru ranking dunia, Malaysia tercatat sebagai tim dengan penurunan terbesar di dunia. Turun 5 peringkat sekaligus, kehilangan minus 22,52 poin, terjun ke peringkat 121 dunia. Dan yang perlu digarisbawahi, ini belum titik terendahnya, ini baru permulaan. Posisi saat ini FVM masih dalam sanksi. Artinya Timnas Malaysia tidak bisa bertanding di ajang resmi selama sanksi berlangsung. Dan artinya Timnas Malaysia tidak akan bisa mendapatkan poin tambahan di ranking FIFA. Sedangkan tim di bawah Malaysia bisa perlahan merangkak naik. Sedangkan Malaysia bisa terus meluncur ke ranking dasar, bahkan keluar dari radar kompetisi Asia Tenggara. Apalagi jika AFC sudah memberikan keputusan mengenai laga Malaysia versus Vietnam. Laga bisa diubah dan Malaysia akan kehilangan poinnya. Singkatnya, Malaysia sekarang berada di situasi di mana bahkan sebelum peluit berbunyi, mereka sudah kalah di atas kertas. The mother's discipline never outshined you. Maybe I told you I'd go to the church. Maybe you told me you'd show up for work. Sejarah sebenarnya sudah memberikan contoh yang sangat jelas. Indonesia pernah jatuh ke titik terendah, pernah disangsi, pernah dianggap bermasalah oleh dunia. Tapi bedanya Indonesia berani membongkar diri sendiri. Reformasi dilakukan, tata kelola diperbaiki, struktur dibenahi, dan kepercayaan internasional perlahan kembali. Hasilnya terlihat hari ini. Bukan instan, tapi stabil dan bertahap. Karena di sepak bola modern, yang dinilai FIFA dan AFC bukan siapa yang paling keras bicara, melainkan siapa yang paling serius berbenah. Sebaliknya, apa yang terjadi di Malaysia sekarang justru kebalikannya. Skandal dibantah, masalah dikecilkan, kesalahan disebut technical error, dan tanggung jawab terus diputar-putar. Padahal faktanya,
Dokumen dinyatakan tidak sah, banding ditolak, ranking jatuh bebas, dan federasi masuk radar dibekukan, diambil alih FIFA. Dalam sepak bola, kekalahan di lapangan masih bisa dibalas, tapi ketika yang rusak adalah integritas federasi, hukuman terbesarnya adalah kehilangan tempat di peta sepak bola dunia. Dan sekarang Malaysia sedang berdiri tepat di tepi jurang 'Cause itu. you